Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Masih bersama aku Gayuh dan Lizzie di sini. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita hari ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan tutorial pembuatan pola dasar badan wanita, khususnya untuk bagian belakang, dengan menggunakan sistem Indonesia. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembuatan pola dasar bagian depan, selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses pembuatan pola bagian belakang. Langkah pertama, perhatikan garis pinggang yang sudah ada. Dari garis pinggang ini, kita akan menarik garis ke arah kanan. Kemudian kita beri jarak sedikit untuk membuat garis tegak lurus TB, yaitu garis tengah belakang. Dari garis tersebut, kita tarik garis tegak lurus ke atas. Titik perpotongan antara garis mendatar dan garis tegak ini kita beri nama sebagai titik A, seperti yang ditunjukkan di video. Dari titik A, kita ukur ke atas sepanjang panjang punggung, yaitu 40 cm. Ujungnya kita beri nama titik B. Selanjutnya, dari titik B, kita ukur ke atas lagi sepanjang 1,5 cm sebagai dalam leher untuk pola belakang, dan kita beri nama titik C. Dari titik C ini, kita tarik garis bantu mendatar ke kanan menggunakan garis putus-putus. Dari titik C ke arah kanan, kita ukur jarak C ke D. Untuk pola belakang, rumusnya adalah 1/6 lingkar leher tanpa penambahan. Di contoh ini, hasilnya adalah 6 cm. Jadi, dari titik C, ukur ke kanan sepanjang 6 cm. Kita beri nama titik D. Selanjutnya, kita bentuk kerung leher pola belakang dengan cara menghubungkan titik B ke titik D menggunakan garis lengkung. Sekarang fokus ke bagian pinggang, yaitu titik A. Dari titik A, kita ukur ke kanan untuk mencari titik E. Untuk pola belakang, kita menggunakan kategori badan kurus. Nilai hasil pembagian 1/4 dari lingkar badan adalah 20,25 cm, lalu dikurangi 1 cm agar seimbang dengan penambahan 1 cm yang sudah kita lakukan di pola depan. Jadi, jarak dari titik A ke titik E adalah 20,25 cm. Penting diingat, nilai penambahan di pola depan dan pengurangan di pola belakang harus sama besar, terutama di bagian lingkar dada dan pinggang. Ini supaya total nilai lingkar badan dan pinggang tetap seimbang. Selanjutnya, kita akan mencari titik G. Caranya, jarak C ke G harus sama dengan jarak A ke E. Jadi kita pindahkan jarak A ke E ke bagian atas di sepanjang garis dari titik C dan kita beri nama titik G. Setelah titik G ditemukan, kita hubungkan titik G ke titik E menggunakan garis bantu putus-putus. Sekarang fokus ke titik E. Dari titik E, kita ukur ke atas sepanjang panjang sisi, dan hasilnya kita beri nama titik F. Dari titik F, kita tarik garis bantu mendatar ke kiri, tegak lurus, sampai memotong garis A ke C. Titik perpotongan garis tersebut, kita beri nama titik Q. Sekarang, perhatikan titik G. Dari titik G ini, kita akan mencari posisi titik H. Untuk mencari titik H, rumusnya adalah jarak dari G ke F dibagi 4, lalu dikurangi 1 cm. Di contoh ini, jarak dari G ke F hasilnya sama dengan 21 cm. Kemudian, 21 cm kita bagi 4, hasilnya 5,25 cm. 5,25 cm, kemudian kita kurangi 1 cm, hasil akhirnya adalah 4,25 cm. Jadi, dari titik G, kita turunkan ke bawah sepanjang 4,25 cm dan itu menjadi posisi titik H. Dari titik H, kita tarik garis bantu mendatar ke kiri dengan garis putus-putus. Sekarang, kita mulai membentuk bahu pola belakang. Dari titik D,
kita ukur sepanjang panjang bahu, yaitu 13 cm, hingga jatuh tepat di atas garis bantu dari titik H. Ujung garis ini kita beri nama titik I. Dari titik I, kita lanjutkan garis keluar sepanjang 1,5 cm. Titik ini kita beri nama titik J, dan nantinya akan digunakan sebagai bukaan kupnet bahu pola belakang. Selanjutnya, dari titik D, kita ukur ke arah titik J sepanjang 5,5 cm, dan kita beri nama titik K. Kemudian, dari titik J, kita ukur ke arah titik K sepanjang 7,5 cm dan kita beri nama titik L. Untuk sementara, bagian kupnet bahu ini kita biarkan dulu. Sekarang kita kembali ke bagian pinggang, di titik A. Dari titik A, kita ukur ke kanan sepanjang 5,7 cm dan itu menjadi titik M, yaitu posisi kupnot pinggang belakang. Dari titik M, kita hubungkan ke arah titik K di bahu menggunakan garis bantu putus-putus. Selanjutnya, dari titik M, kita ukur ke kanan sepanjang 2 cm dan itu menjadi titik O, yaitu lebar kupnot pinggang belakang. Untuk mencari puncak kupnot pinggang, kita tentukan titik N. Caranya, dari garis Q ke F, kita turunkan 4 cm di sepanjang garis M ke K. Titik tersebut kita beri nama titik N. Kemudian, kita hubungkan titik M ke titik N, lalu titik N ke titik O. Inilah yang membentuk kupnot pinggang pola belakang. Selanjutnya, dari titik O, kita ukur ke kanan sepanjang 10,05 cm dan kita beri nama titik P. Setelah itu, kita buat garis sisi pola belakang dengan menghubungkan titik F ke titik P menggunakan garis solid, seperti contoh di video. Sekarang, kita kembali ke kupnot bahu. Panjang kupnot bahu untuk pola belakang adalah 6 cm. Jadi, dari titik K dan L, kita turunkan masing-masing 6 cm, lalu kita bentuk kupnot bahu sesuai contoh. Kita lanjut ke kerung lengan pola belakang. Pertama, kita perlu menentukan batas terdalam kerung lengan. Caranya, dari titik Q, kita ukur ke kanan sepanjang setengah dari lebar punggung. Titik tersebut kita beri nama titik R. Dari titik R, kita tarik garis tegak lurus ke atas hingga memotong garis C ke G. Titik perpotongan ini kita beri nama titik S. Garis R ke S ini akan menjadi batas terdalam dari kerung lengan pola belakang. Sekarang, kita bentuk kerung lengan dengan cara menghubungkan titik J ke titik F dengan menggunakan penggaris lengkung. Perlu diperhatikan, kedalaman kerung lengan tidak boleh melewati garis R ke S, karena kerung lengan belakang sifatnya lebih datar dan tidak terlalu cekung. Nah, itulah proses lengkap pembuatan pola dasar badan wanita bagian belakang dengan menggunakan sistem Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas satu keunikan dari pola dasar sistem Indonesia, khususnya di bagian bahu, karena konstruksinya berbeda dibanding sistem sederhana maupun dressmaking. Pembahasan detailnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi, itu tadi pembahasan kita untuk topik kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama aku dan Lizzie di Lamoda Academy Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.